Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini, di mana hari ini kita akan membahas topik yang benar-benar menarik dan kita itu akan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Hari ini kita tuh akan membahas topik tentang dinamika kreativitas penyiaran Islam yang berstudi kasus, yaitu program hadis di penyiaran radio dan televisi. Kali ini bersama saya Haikal Muhammad Amri. Nah teman-teman, untuk membahas materi kita lebih jelas lagi dan lebih mendalam lagi, hari ini kita tuh kedatangan seorang narasumber yang saat ini sudah berada di samping saya. Mungkin boleh dong Bang disapa untuk kawan-kawan yang ada menonton video ini. Baik, terima kasih kepada moderator atau pembawa acara yang sudah memberikan saya peluang dan kesempatan untuk membicarakan topik yang akan kita bawakan pada podcast kali ini. Wah, tentu sangat senang bisa mengundang Abang ada di sini ya Bang ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin bisa sih Bang memperkenalkan diri kepada teman-teman kita agar lebih kenal gitu Bang. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum kita berbincang, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian agar podcast kita ini berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarkawi Arifin Nasution. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan saya sekarang memasuki semester 4. Wah, baik. Terima kasih sebelumnya atas perkenalan dirinya ya Bang ya. Baik, tanpa memperlama-lama, mungkin kita langsung saja nih memasuki materi kita hari ini, yang dimana tadi judulnya itu adalah dinamika kreativitas dalam penyiaran Islam. Yang program kasus studinya itu adalah program hadis di dalam penyiaran televisi dan juga radio. Jadi Bang, saya ini ingin bertanya nih Bang kepada Abang tuh kan Bang, mengapa sih program hadis itu Bang penting dalam konteks penyiaran Islam? Jadi sebelum menjawab pertanyaan dari moderator kita, saya sedikit menjelaskan apa sih hadis itu supaya teman-teman juga tahu, karena hadis ini berkesinambungan dengan topik kita pada kali ini. Nah, jadi hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, hadis juga berfungsi sebagai penguat sumber hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran. Dan perlu teman-teman ketahui, terkadang di dalam Al-Quran ada satu hukum, itu hukumnya itu belum jelas, dan supaya lebih jelas hadis ini membantu hukum tersebut supaya bisa dipahami oleh orang yang membaca Al-Quran. Dan sederhananya hadis ini menjadi penguat sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu tentu pemahaman yang mendalam terhadap hadis itu dapat memberikan arahan yang jelas nih ya Bang dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam gitu ya Bang. Nah mungkin nih Bang, dalam pengalaman Abang tuh kan, bagaimana sih strategi kreatif yang diterapkan dalam program hadis di media penyiaran seperti radio dan televisi tuh Bang? Maaf pada moderator, tadi pertanyaan yang pertama itu bisa diulang karena itu pertanyaan kedua. Jadi kepada moderator bisa diulang pertanyaan pertama. Boleh sih Bang. Jadi saya tadi bertanya nih Bang, mengapa sih program hadis itu penting dalam konteks penyiaran Islam tuh Bang? Nah, jadi program hadis memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam konteks penyiaran Islam, program hadis memberikan kesempatan untuk mendekatkan kita umat kepada sumber-sumber kebenaran agama yang dalam hal ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti itu. Wah, jadi Bang, memang betul-betul pemahaman hadis itu harus kita dalami lah gitu ya Bang. Lalu ke pertanyaan saya yang berikutnya tadi nih kan Bang, strategi kreatif apa sih Bang yang bisa diterapkan dalam program hadis di media penyiaran seperti radio dan televisi ini Bang? Nah, jadi ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk membuat program hadis supaya hadis tersebut menarik bagi pendengar dan pemirsa.
Nah, salah satunya adalah dengan mengemas hadis-hadis tersebut dalam format yang cerdas dan kreatif, misalnya dengan menghadirkan narasi menarik seputar kehidupan sehari-hari yang diilustrasikan melalui hadis. Wah, benar-benar strategi yang menarik tuh ya Bang. Lalu bagaimana sih Bang dengan aspek produksi program hadis itu sendiri tuh kan Bang? Apakah ada hal-hal khusus yang perlu kita perhatikan dalam hal ini Bang? Jadi tentu dalam produksi program hadis kita perlu memperhatikan segi keilmuan dan keautentikan hadis yang disampaikan. Nah, selain itu juga penggunaan teknologi seperti audio visual yang canggih itu juga dapat menambah daya tarik program, seperti penggunaan animasi yang menarik untuk memvisualisasikan hadis-hadis tertentu seperti itu. Wah, sangat-sangat bermanfaat ya Bang. Dan terakhir nih Bang, saya mau bertanya, bagaimana sih Bang tanggapan masyarakat terhadap program hadis di media penyiaran ini itu Bang? Jadi tanggapan masyarakat itu cukup positif ya teman-teman. Jadi banyak yang merasa terinspirasi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam melalui program-program hadis ini. Dengan adanya program hadis di radio dan televisi, umat dapat teredukasi dan terhubung dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dan kepada teman-teman, jangan lupa juga sampaikanlah ilmu kepada teman-teman, orang terdekat kita ataupun masyarakat umum. Sebagaimana di dalam satu hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari yang berbunyi balighu anni walau ayat, yang artinya sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita memiliki ilmu atau pemahaman, kita sebaiknya itu menyampaikan kepada orang lain, kepada masyarakat umum. Itu gunanya untuk supaya orang lain juga dapat teredukasi dengan pemahaman yang kita miliki, dan kita juga bisa dapat mengamalkan hadis yang saya ucapkan tadi, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, walaupun sedikit, tetapi kita harus menyampaikan supaya orang lain juga bisa teredukasi apa yang kita sampaikan melalui hadis-hadis tersebut. Wah, berarti ibaratnya seperti peribahasa yang menanam pohon tapi tidak berbuah tuh ya Bang. Ya, dia memiliki ilmu tapi tidak disebarkannya gitu ya Bang. Wah, jadi memang benar-benar begitu pentingnya program hadis ini di dalam penyiaran Islam nih teman-teman. Kalau begitu, terima kasih banyak nih Bang atas wawasan yang sangat berharga dari Bang Syarqawi kali ini. Semoga podcast kita ini sangat-sangat bermanfaat bagi penonton kita, teman-teman kita, agar mereka lebih tahu bahwasanya memang pentingnya program hadis itu di dalam penyiaran Islam nih Bang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita atau pembawa acara kita pada podcast kali ini. Semoga kita semua dapat terus berkontribusi dalam menyebarkan kebaikan melalui program-program media penyiaran. Wah, baiklah. Itulah tadi materi dan pembahasan kita yang telah kita kuak dan telah kita bahas bersama Bang Syarqawi di sini, yang mengenai dinamika kreativitas dalam penyiaran Islam. Jadi sehingga kita tahu bagaimana tanggapan masyarakat, bagaimana strateginya juga, dan kita juga tahu betapa pentingnya hadis itu dalam kehidupan seorang umat muslim gitu loh. Nah, jadi terima kasih nih buat para penonton yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Haikal Muhammad Amri Dan saya Muhammad Syarqawi. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ingin lebih tahu banyak bisa lihat di Instagram bawah ini, Instagram Bang Syarqawi ya.